Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amanohari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang pertanyaan dari salah satu yang nonton channel YouTube Masobu nih, tentang perjalanan belajar bahasa Jepang dari awal sampai jadi kayak sekarang. Ya, disclaimer, cara belajar gue ini mungkin tidak untuk semua orang. Jadi gue cuman ngasih tahu cara belajar gue dulu ya, karena beda ya. Kalau sekarang fasilitas belajar tuh lebih banyak, aplikasi belajar, website buat belajar, channel YouTube buat belajar, itu udah banyak banget. Jadi ya saya bebasin aja, saya cuma berbagi experience, pengalaman saya. Dan mungkin ada beberapa hal yang andai saya bisa muter waktu lagi gitu ke masa lalu, mungkin saya bakal melakukan beberapa hal berikut gitu misalnya. Adapun perjalanan belajar ini saya bagi dua ya, sebelum ke Jepang sama setelah ke Jepang. Sebelum ke Jepang ya, karena saya udah niat banget untuk bisa lanjut S2 di Jepang, saya belajar untuk menghafalin hiragana dan katakana, itu harus wajib hafal. Itu ada di otak saya kayak gitu. Jadi hari pertama saya ngapalin hiragana dan katakana, jadi itu cukup satu hari ya sebenarnya ngapalin hiragana katakana. Itu untuk bacanya aja, jadi buat ngeliat gitu kan, oh ini nih hiragana A, oh ini nih hiragana no gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah di hari keduanya itu hafalin dari segi menulisnya ya. Jadi kan misalnya ngeliat udah bisa nih gitu kan, oh ini huruf no, ini huruf T gitu kan. Nah tapi kalau giliran disuruh nulis, coba nulis watashi pakai hiragana gitu, kadang mikir gitu kan. Padahal kalau dikasih lihat gitu, oh tahu nih huruf wa, oh ini nih huruf ta, ini huruf shi. Tapi giliran coba tulis watashi, mikir yang gini ya gitu. Jadi ya makanya hari pertama fokus di ngapalin huruf-hurufnya. Waktu itu saya pakai Moekana ya, kan ada tuh saya di video-video sebelumnya tentang main games Moekana. Nah itu kartu yang saya pakai buat ngapalin hiragana. Untuk katakananya saya bikin sendiri ya. Jadi karena saya waktu itu ngerti Adobe Photoshop dan semacamnya, jadi ya saya kayak bikin kartunya secara digital di laptop gitu kan. Jadi ini loh huruf katakananya. Habis itu saya udah pakai metode yang sama buat ngapalin hiragana untuk ngapalin katakananya. Nah kalau untuk yang menulis ya, kalau nggak salah saya juga udah pernah sih sebenarnya bahas videonya, tapi mungkin ada yang baru nonton juga. Kalau untuk menulis itu saya ngapalinnya dengan cara menulis nama-nama idol favorit saya gitu ya, atau nama karakter anime yang saya kenal gitu, yang saya hafal gitu. Jadi kalau dulu kan saya doyan juga sama Morning Musume gitu kan, tuh saya tulisin tuh nama personilnya. Awal pakai hiragana gitu kan, hiragana udah geli nih, udah lancar, ganti ke katakana gitu ya. Kalau bisa sampai minasan gak ada yang kelupaan deh huruf-hurufnya gitu kan. Jadi mau siapapun namanya minasan bisa tulis. Bahkan kalau nggak salah saya sempat juga tuh, sayangnya udah nggak ada sih, tapi saya waktu itu pernah nyoba nulis lirik lagu bahasa Jepang ya, pakai hiragana katakana aja gitu. Jadi liriknya oh ada nih tulisannya apa gitu kan, versi romajinya gitu ya, saya tulis versi hiragananya, versi katakananya, dan ya hafal gitu doang, 2 hari cukup. Selain itu ketika ingin ke tingkat yang lebih tinggi, waktu itu saya coba ambil kursus ya. Di kursusnya tersebut saya belajar Minano Nihongo 1 ya. Jadi itu buku sejuta umat orang-orang yang belajar bahasa Jepang. Jadi ada Minano Nihongo 1, ada Minano Nihongo 2 ya. Minano Nihongo 1 itu untuk N5-nya, Minano Nihongo 2 itu untuk N4-nya. Saya cuma sempat belajar Minano Nihongo 1. Itu pun ya kilat ya, karena belajarnya kilat dan kurang terstruktur, jadinya nggak terlalu bener-bener paham sama pola kalimat N5 pada saat itu. Tapi ya di tempat les itu juga saya mulai belajar yang namanya kanji ya. Jadi huruf kanji itu dipelajarin. Sayangnya nggak cukup banyak sih, paling berapa puluh gitu, 50 mungkin ya, sekitar segituan ya. Kalau mau bagusnya sih ya, yang mau pasti lulus N5 itu hafal 100 kanji ya. Jadi kalau misalnya minasan hafal 100 kanji ya harusnya lulus sih N5. Untuk pola kalimat saya juga sempat belajar paling yang dasar-dasar ya, kayak gimana cara memperkenalkan diri gitu, gimana caranya belanja, kalau misalnya mau nanyain harga. Terus ya saya juga ngapalin tanggal, ngapalin angka. Setelah itu juga saya ngapalin warna-warna gitu kan, karena saya tahu ketika udah sampai di Jepang mau beli apapun, ketika mau nyari sesuatu apapun harus tahu kan bentuknya kayak gimana, warnanya tuh apa gitu, dia fungsinya apa gitu. Jadi ya emang warna itu wajib sih, warna, bentuk, ya beragam kata sifat lah kalau bisa dihafalin sebelum berangkat ya minasannya. Dan beruntungnya saya dengan modal kosakata yang nggak banyak-banyak amat ya, bisa dibilang karena pernah ngewibu aja ya. Jadi saya selain doyan idol juga suka anime-anime Jepang gitu. Jadi ya lulus saya N5, mantap. Walaupun nilainya
ya giri-giri sih ya, padahal udah les tapi nilainya giri-giri. Tapi ya orang ada starternya beda-beda ya, saya nggak terlalu berharap dapat mangteng juga gitu. Mangteng itu nilai sempurna ya, buat yang nggak tahu, ingat mangteng bukan bangteng. Kalau banteng mah 2 periode. Udah tuh, karena saya juga ngincernya visa pelajar dan belajarnya itu lewat jalur sekolah bahasa Jepang, jadi saya nggak mesti banget dapat N2, N1 gitu-gitu. Jadi hanya dengan modal N5 saya berangkat itu ke sekolah bahasa Jepang saya di Osaka. Bahkan sampai sekarang sekolah tersebut masih pakai foto saya di websitenya. Nah, waktu di Jepang belajar bahasa Jepangnya ya belajar dari untuk N5-nya Minano Nihongo 1, N2-nya N2 lagi. N4-nya belajar Minano Nihongo 2, N3-nya belajar dari Nihongo Somatome. Kalau begitu ke N2-nya itu udah random sih bukunya, saya juga nggak hafal karena macem-macem ya dipakai buat belajarnya. Makanya saya juga bingung, ini nggak ada jalurnya gitu. Mau belajar sendiri pun mana tracknya gitu, arahnya kemana ini, masa random gitu. Jadi ya udahlah, saya juga bingung mau belajarnya gimana. Belajar sama temen juga belajarnya susah ngaturnya kan, karena kan pada sibuk buat kerja sambilan gitu. Jadi ada yang kerja sambilannya dari pulang sekolah sampai malam, ada yang sore sampai pagi gitu. Jadi beda-beda tuh anak-anak Indonesia ya, semua sih orang asing yang sekolah bahasa Jepang itu. Arubaitonya juga beda-beda, jadi jam belajarnya ya mau nggak mau ya sesuai dengan diri sendiri, mesti bisa ngatur. Dan tantangan terberat ya dari belajar di sekolah bahasa Jepang adalah ketika minasan bingung akan sebuah materi, minasan mau nggak mau harus nanya pakai bahasa Jepang. Sensei, sumimasen, doshite kono bunpo wa sono bunpo to chigaimasu ka? Nani ga chigaimasu ka? Nah, jadi harus bisa nanya pakai bahasa Jepang juga. Kalau minasan bingung, nggak bisa nanya pakai bahasa Jepang, ya udah stuck gitu. Mentok-mentok ya syukur-syukur minasan bisa nanya ke temen ya, punya nyali gitu buat nanya ke temen. Apalagi kalau misalnya di sekolah bahasa Jepang ada orang-orang yang satu negara lah dengan minasan gitu. Lah kalau minasan dapat sekolah bahasa Jepang yang isinya orang dari negara yang berbeda semua sama minasan, mau nggak mau minasan ya nanya mereka pakai bahasa Inggris. Itu juga syukur-syukur mereka ngerti bahasa Inggris, karena tidak semua orang asing itu bisa bahasa Inggris. Ya orang Cina ada mungkin yang jago bahasa Inggris, karena mereka waktu SD-nya tuh katanya disuruh milih mau bahasa Inggris atau bahasa Jepang untuk bahasa asingnya. Nah, kalau mereka milihnya bahasa Inggris waktu bahasa asingnya ya mereka bisa tuh ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau dari awal mereka milihnya itu bahasa Jepang ya belum tentu bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris dan nggak ada orang Indonesia ya mau nggak mau gimana ya, nanya pakai bahasa Jepang. Itu sih yang agak menantang lah ya ketika sekolah bahasa Jepang di Jepang gitu. Karena ya mau nggak mau saya ketika bingung ya nanyanya harus pakai bahasa Jepang. Waktu pun berlalu, akhirnya saya juga lulus untuk masuk ke S2 di Jepang ya. Biarpun S2-nya swasta sih, bukan S2 negeri, dan nggak pakai beasiswa membuka gakuso juga gitu. Teman ya ada beasiswa juga, itu pun nyaris ya. Jadi katanya yang dapat beasiswa itu kan cuma 8 orang, berarti kan dari peringkat 1 sampai 8 kan yang dapat. Nah, saya peringkat ke-7 ya. Jadi pas wawancara saya kepleset dikit aja itu langsung gak dapat beasiswa gitu, tapi ternyata dapat. Nah, selama S2 fokus saya adalah belajar kosakata sesuai dengan bidangnya, karena saya ngambil S2-nya itu manajemen marketing gitu kan. Jadi ya saya belajar kosakata seperti rieki gitu kan, kouri gitu, atau baishu gitu, dan semacamnya yang akan muncul di materi manajemen, materi marketing gitu kan. Jadi ya mau nggak mau fokusnya ke sana. Jadi sampai sekarang bisa dibilang saya kurang hafal kosakata di dunia kaigo, atau mungkin istilah-istilah yang ada di gyo-gyo alias perikanan gitu kan, dan segala macam mungkin saya nggak tahu, karena ya emang saya nggak fokus ke sana. Karena buat apa saya ngapalin ke sana, karena fokusnya kan ngapalin di ya dunia manajemen dan marketing gitu. Kecuali memang saya manajemen marketingnya tuh untuk urusan perikanan mungkin, atau untuk urusan perawatan lansia gitu kan. Cuman ya karena saya bukan ke sana, jadi bukan itu yang saya fokusin. Tentunya sambil belajar S2 saya juga ya selipin waktu sedikit buat belajar N2 ya. Saya belajarnya dari Shinkansen Master ya, Shinkansen Master yang Dokai sih. Jadi saya karena emang paling lemahnya di Dokai, dan saya mencoba melawan ketakutan saya sendiri akan Dokai itu sendiri, ya udah saya coba kerjain Dokai. Memang berat,
Pokoknya tiap saya salah itu hukumannya adalah saya terjemahin tuh semua kosakata yang saya nggak ketahui dari artikel tersebut. Nah jadi saya, oh ini tuh maksudnya gini, oh ini artinya gini gitu. Dari situ juga kan selain belajar kosakata, saya juga belajar pola kalimat alias bunpo-bunpo yang mungkin saya nggak pernah pelajarin atau pernah dipelajarin tapi lupa. Jadinya setelah saya gagal 3 kali tuh ujian N2, akhirnya saya lulus ujian N2. Memang cukup berjuang ya, karena harus bisa nyelepin waktu belajar N2 ketika belajar S2 sambil kerja sambilan ya, arubaito ya. Itu pun waktu itu saya kayak punya usaha kecil-kecilan, nah just tip gitu ya, ngirimin barang dari Jepang ke Indonesia gitu ya. Jadi ngatur waktunya tuh lumayan rumit. Udah gitu saya juga termasuk pelajar yang apa ya, justru doyan direvisi ya. Kalau banyak kan mahasiswa Indonesia kan aduh direvisi lagi. Kalau saya justru lapar akan revisi. Mana ini revisi? Kasih saya revisi. Karena kalau nggak ada revisi saya bingung mau kemana ini, tolong. Jadi saya kayak janjian terus tuh sama dosennya, Pak tanggal 11 sampai 15 bisa nggak Pak? Ternyata dosennya, aduh saya tanggal segitu ada syuco tuh ya, kerja di luar lah ya, urusan dinas lah gitu. Kalau mau tanggal 21 sampai tanggal 25 deh gitu kan. Waduh, kan berarti mikir lagi gitu kan, berarti kan jadwal kerja sambilan saya juga mesti saya atur tuh, kalau enggak kan susah kan. Gimana biar udah dapat beasiswa tetap mesti cari duit ya minasannya, karena ya sayang nggak sih udah jauh-jauh ke Jepang belajar aja. Dan memang visanya sih visa pelajar ya, memang wajibnya belajar, cuman kan di Zairyu Kado diperbolehkan buat kerja sambilan, masa nggak dipakai? Tapi jangan lewat dari durasi yang ditentukan ya. Waktu itu sih saya kalau nggak salah maksimal tuh seminggu 28 jam. Jadi sebisa mungkin minasan ya seminggu sesuai dengan durasi yang tertera di Zairyu Kado-nya kalau minasan ngambil visa pelajar. Kalau misalnya nggak ada tapi minasan pengen kerja sambilan, ya minasan coba urus ke Kuyakusho mungkin ya, atau mungkin nanya-nanya ke universitasnya minasan atau sekolah bahasa Jepangnya minasan gimana caranya biar bisa arubaito. Nah setelah lulus S2 dengan nilai-nilai yang ya minasan mungkin bisa lihat sendiri ya, kalau misalnya saya nggak upload ya berarti saya mesti kasih tahu. Kalau nilai saya itu ya ujian-ujian, bukan ujian sih, lebih tepatnya ke mata kuliah saya itu A semua. Gak tahu IPK-nya dihitungnya 4 apa berapa, karena skripsi saya tidak sebagus itu ya, tidak sebagus ya nilai mata kuliah saya gitu. Tapi paling enggak nilai mata kuliah saya ngebantu saya untuk mempertahankan beasiswa saya supaya tidak membebani saya ketika hidup. Saya pun langsung akhirnya lanjut bekerja di Jepang ya, kerjanya di perusahaan outsourcing. Nah perusahaan outsourcingnya itu memang fokusnya sebenarnya ke HP gitu kan, ke provider Jepang lah istilahnya gitu, kayak ngebantuin provider Jepang gitu. Cuman ya waktu kerjanya ternyata saya malah kebanyakan di Universal Studio Japan ya. Di sana saya sempat ketemu salah satu influencer yang kontroversial, banyak kasusnya ya, bernama Danlock ya. Itu saya taruh di sini deh, harusnya bisa saya taruh di sini. Jadi begitu kerja di sana saya ya fokusnya ke kosakata yang biasa dipakai di ya Universal Studio Japan gitu kan, tentang pelanggannya, tentang wahana-wahananya. Dan itu pun ternyata seminggu saya nggak cuman kerja di Universal Studio Japan ya. Sabtu minggunya itu kerja di Kadenryo Hanten atau toko elektronik untuk ngejualin mesin pijit ya. Jadi mesin pijit kombinasan naik LRT gitu kan, biasanya ada tuh di beberapa stasiun kursi pijit kayak gitu. Nah bukan itu yang saya jual. Jadi yang saya jual yang lebih kecilnya lagi, yang jadi yang kayak dia tuh ditaruh di kursi gitu. Jadi di kursi apapun dia bisa dipakai buat mijit gitu. Jadi bukan kursi yang 100% buat mijit, tapi ya dia bisa ditaruh di beragam kursi. Ada juga mesin pijit yang bisa digantungin gitu kan ya. Jadi ya mau nggak mau saya juga pelajarin kosakata yang berhubungan dengan produk yang saya jual tersebut gitu, supaya bisa ngejelasin ke kusama, ke customer gitu kan. Dan seterusnya sempat juga kerja di hotel gitu. Jadi macam-macam lah ketika saya kerja di outsourcing itu ya, sampai akhirnya ya visa saya habis, dan karena satu dan lain hal ya saya pulang deh ke Indonesia. Biarpun sebelum itu waktu di tempat kerja saya juga sempat ya nyisipin waktu buat belajar N1 karena udah dapat N2. Tapi ya saya belajar N1-nya juga sekedar pengen tahu nih N1 kayak apa sih gitu. Terus karena saya mikirnya udah dapat kerjaan ini dengan N2, ngapain sih belajar sampai dapetin N1 gitu. Kesalahan saya di situ. Jadi buat minasan, jangan ulangi kesalahan saya. Kalau udah sampai Jepang dan punya visa yang cukup lama gitu ya, minimal 5 tahun misalnya gitu, kayak Tokutei Gino kan 5 tahun, sebisa mungkin incer N1, biarpun dengan N2, bahkan dengan N4 sekalian ya kan. Secara Tokutei Gino tuh N4 atau JFT Basic, kalian bisa kerja di Jepang, tetap aja kejar N1 nya. Oke? Nah segitu aja perjalanan saya belajar
belajar bahasa Jepang sampai bisa punya kemampuan yang nggak nyampe segini ya, karena pas sampai sini mah saya balik ke Indonesia belajar lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat buat minasan. Ya entahlah ini bisa jadi motivasinya minasan apa enggak, tapi ya intinya minasan kalau mau kerja di Jepang nggak bisa males-malesan, nggak bisa sekedar secukupnya aja, tapi bisa lebih, harus bisa lebih. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi. Jane.